produknya apa. Tapi kalau di teknik kimia adalah A plus B menjadi C plus D. Tapi bagaimana kita menghasilkan atau memisahkan C dan D supaya kita mendapatkan C murni dan mengesampingkan, meminimalisasi hasil samping. Gitu ya. Makanya nanti dalam proses apa mungkin di kuliah proses industri kimia itu ada sedikit nanti akan dibahas terutama juga dalam teknik reaksi kimia ya nanti. Ya, teknik reaksi kimia itu lebih mempelajari ke reaksi kimianya, apakah dia reaksinya paralel, ataukah reaksinya seri, begitu ya. Kemudian bagaimana kita memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan atau produk samping, gitu. Ya, sehingga kita menghasilkan produk yang diinginkan, misalnya C dengan kemurnian yang tinggi. Entah itu kita harus, artinya nanti di semester akhir pasti ada rancangan pabrik ya. Itu tujuannya nanti ya, memilih alat, mendesain alatnya, gitu kan ya. Memilih alatnya apa untuk proses pemisahannya, apakah kita ingin memisahkan dengan pemisahan mekanik, itu nanti ada kuliahnya, ataukah kita memilih alat dengan pemisahan difusional gitu. Ya, pemisahan difusional, contohnya distilasi, evaporasi, dan nanti bagaimana prinsip kerja masing-masing alat tersebut. Ya, prinsip kerjanya seperti apa sampai nanti kalian mendesain alatnya. Jadi kalau ingin saya memisahkan komponen C dan komponen D, ya dengan kapasitas sekian berapa besar alat yang saya butuhkan dan berapa energi yang dibutuhkan dan berapa daya yang dibutuhkan nanti masuk ke analisis ekonomi gitu ya. Jadi komplit gitu ya. Nah, itu di teknik kimia. Beda dengan kimia analis, hanya mengidentifikasi produk ya. Tapi kalau kita ke arah prosesnya di industri. Makanya nanti ada kuliah ya termodinamika itu kesetimbangan ya tentang kesetimbangan dari fasa uap cair karena itu nanti berpengaruh pada proses pemisahan ya artinya kita memilih kondisi operasi temperaturnya berapa gitu ya kita sedikit ngobrol dulu ya tentang teknik kimia. Ya. Ya, jadi temperatur yang dibutuhkan berapa? Nanti ada bubble point, dew point, ya temperatur, bubble point dan dew point. Itu di termodinamika. Berapa kita menentukan temperatur dia mulai menguap? Ya, kalau kita ingin menguapkan dan berapa kita menentukan temperaturnya harus berapa di set di alat tersebut agar dia mengembun karena masing-masing alat masing-masing bahan atau masing-masing senyawa memiliki temperatur didih dan temperatur embun yang berbeda. Nah, itu nanti di termodinamika gitu ya. Kemudian nanti masuk ke pemisahan difusional. Itu yang nanti akan artinya diterapkan di proses pemisahan difusional. Temperatur yang sudah kalian hitung, kalian terapkan di alat. Artinya bahwa alat tersebut distilasi atau evaporasi saya akan tetapkan di temperatur bubble point gitu ya. Artinya bagaimana kita mulai menguapkan. Nanti dikondenskan kalau nanti alat distilasi ya, ada boiler, ada kondensor. Ya, nanti yang akan terlibat di boiler adalah untuk menguapkan, sedangkan di kondenser nanti adalah untuk mengembunkan. Karena produknya adalah liquid gitu. Ya, sampai nanti di semester akhir ya kalian benar-benar bisa merancang alatnya. Jadi alat reaksi, ya reaksi kimia butuhkan reaktor, jenis reaktornya apa, kemudian dipisahkan antara C dan D. Di reaktor kan nanti mereaksikan A plus B ya. Di reaktor mereaksikan A plus B, kemudian nanti kalian pisahkan C plus D. Gitu ya. C plus D pemisahannya dengan menggunakan apa? Apakah distilasi, evaporator, dan lain-lain. Dengan set temperatur yang sudah kalian hitung. Gitu. Itu nanti di rancangan pabrik ya, masih semester akhir. Masih berapa tahun lagi ya? 4 tahun, ya 3 tahun, ya 3 tahunan. 3 tahun lah ya. Kalau bisa 4 tahun lulus lah, jangan lama-lama ya. Amin. Ya, saya aja bosan kuliah lama-lama gitu. Ya, kalau 4 tahun 4 tahun lah gitu ya. Ya, Bu. Kalau 4 tahun 4 tahun gitu ya. Nah, nanti di semester akhir 4,5 tahun kan ya di semester 9 kalian nanti itu ya rancangan pabrik gitu. Ya mungkin itu sedikit gambaran ya. Nah sekarang keterkaitannya dengan kimia organik apa? Satu adalah karena di industri juga melibatkan senyawa-senyawa kimia organik ya. Terutama adalah
di industri minyak dan gas bumi gitu ya. Sebentar saya sharing dulu PowerPoint-nya. Kita pertemuan pertama perkenalan dulu ya. Sudah terlihat slide saya? Sudah. Ibu. Nah, ini ya. Nah, artinya bahwa kan kita mungkin sudah mengerti ya definisi kimia organik ya kan ya, semua senyawa. Artinya ilmu kimia organik adalah yang mempelajari semua dengan reaksi sintesis maupun komposisi senyawa yang terdiri dari atom karbon kan gitu ya, yang mengandung atom karbon gitu ya. Itu yang akan kita pelajari di kimia organik. Semua senyawa yang mengandung atom karbon, baik itu sintesisnya, baik itu reaksinya, sifat-sifatnya seperti apa. Sebetulnya ini mengulang ya, mengulang pelajaran SMA. Ya, hanya mengulang pelajaran SMA. Jadi semester 1, semester 2 itu kalian mengulang pelajaran SMA. Kenapa harus diulang? Siapa tahu banyak yang lupa. Ya, banyak yang lupa sehingga diulang di semester 1 dan 2. Ya, termasuk kimia dasar, matematika dasar, ya kan ya. Kemudian matematika dasar kan sama dengan pelajaran SMA ya. Ya kan materinya. Ya, matematika dasar juga. Matematika dasar kalau di SMK saya kurang tahu ya. Apakah mempelajari sampai diferensial integral? Sama. Sama ya. Ya kan ya itu kan diulang ya. Diulang di semester 1 2. Ya, artinya diulang supaya kalian mantap ilmunya gitu ya, supaya mantap ilmunya sebelum masuk ke materi penjurusan di semester 3. Semester 3 nanti mulai penjurusan ke teknik kimiaannya ya. Artinya matematika diterapkan di masalah-masalah teknik kimia. Termasuk karena di teknik kimia misalnya ya, di dalam reaktor A plus B menjadi C. Pasti ada perubahan konsentrasi ya. Ya, reaktan berkurang, produk berubah. Berapa perubahannya? Namanya perubahan pasti menggunakan persamaan diferensial. Ya kan ya? Kalau ada perubahan konsentrasi, perubahan temperatur, perubahan apapun pasti menggunakan persamaan diferensial ya, dx dy per dx atau dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, itu kan diselesaikan dengan persamaan integral gitu. Nanti kasusnya di semester 3 gitu ya. Nah, kemudian sama juga dengan kimia organik. Ya, nanti materi kimia organik ini pun mengulang pelajaran yang sudah diberikan di SMK. Ya, baik itu senyawa-senyawa karbon, entah itu dia senyawa karbon yang alkana, alkena, alkuna, dan yang lain-lain. Bensen, alkohol, eter, ya, ester, dan yang lain-lain. Itu sama. Ya, jadi bisa membaca buku SMA, buku SMK-nya, ya, materi di buku SMK, gitu ya. Jadi nanti penerapannya sudah pasti ya di industri-industri farmasi termasuk, ya, termasuk di industri farmasi, apalagi kalau kalian punya background SMK farmasi, gitu ya, background kimia analis, sudah kimia analisnya kuat, kemudian ke teknik kimiaannya kuat. Ya, beda beda kalau misalnya saya itu kan backgroundnya adalah teknik kimia ya, S1 teknik kimia gitu ya. S2 teknik kimia, S3 teknik kimia. Dan tidak mempelajari sampai basicnya gitu. Ya, tidak mempelajari sampai basicnya. Senyawa ini ya artinya turunan dari kalau kalian kan fenol dan yang lain-lain itu turunannya dipelajari ya. Ya, kalau di teknik kimia mungkin tidak sampai sedetil itu. Kalian beruntung, artinya ya kalian beruntung karena basic dasarnya sudah ada gitu. Basic dasar sudah ada, kemudian nanti diterapkan di teknik atau di proses gitu. Ya, itu ya. Nah, kemudian penerapannya sama nanti yang SMK farmasi bisa ke industri farmasi ya di proses ekstraksinya termasuk nanti ya pengaturan temperatur, proses ekstraksinya seperti apa, alatnya bagaimana gitu ya. Itu nanti akan terpakai ya kalau ketika sudah nanti kerja ya baik industri tekstil, parfum yang semuanya melibatkan senyawa organik gitu ya. Tentu kalian juga sudah pahami artinya bahwa
senyawa organik itu pasti berbeda dengan senyawa anorganik, ya kan ya? Organik dengan atom karbon yang berasal dari makhluk hidup, sementara kalau dari senyawa apa atau kimia organik itu lebih ke arah logam-logam yang berasal dari sumber alam, ya, yang bukan dari makhluk hidup gitu ya. Baik itu contohnya garam, HCl, logam, besi gitu ya, tembaga dan lain-lain. Ya, nah sekarang yang kita pelajari adalah yang kimia organik, bukan anorganik, gitu ya. Nanti ada material lain ya untuk anorganik, ya. Sekarang kita fokusnya adalah di kimia organik, gitu. Di minggu pertama, mungkin minggu depan, ya, minggu depan kita mulai ya perkuliahan tentang kimia organik. Mungkin ini juga sudah dipelajari ya di SMK, ya, bagaimana ikatan molekul, struktur Lewis, gitu ya. Kemudian hibridisasi sp, sp2, sp3, masih ingat? Masih ingat? Ya, kalian lulus SMK langsung lanjut S1 ya ini ya? Atau masih ada jeda? Udah gap, kalau saya gap jauh. Kalau yang lain? Jeda juga Bu, sekitar 2 tahun. Oke, eh, tapi rata-rata ya, rata-rata sebagian besar langsung kuliah atau jeda juga. Jeda Jeda juga ibu, Bu. Oh, ada yang jeda Oke, setahun, ada yang jeda 2 tahun. oke, artinya, tapi masih ingat lah ya sedikit-sedikit, ya masih ingat lah ya sedikit-sedikit tentang hibridisasi SP SP2 ya kan ya, bagaimana menentukan berapa jumlah kulit luar ya dari suatu atom ya kan ya, kemudian dia akan berikatan secara kovalen, ikatan rangkap atau ikatan tunggal, mungkin masih ingat ya itu ya. Nanti akan kita ulang lagi gitu ya, kita ulang lagi di sini. Jadi jangan khawatir yang lupa gitu ya. Wah, lupa nanti begini enggak, kita ulang lagi di sini. Gitu ya. Jadi kita mengulang pelajaran SMA ya sebagai dasar nanti di semester 3 untuk masuk ke teknik kimiaannya gitu ya. Termasuk melibatkan senyawa-senyawa. Nah, kita di minggu berikutnya setelah kita mempelajari ikatan kimia gitu ya, kemudian apakah dia kovalen, ionik, ya apa itu ke ikatan ion, apa itu ikatan kovalen gitu ya. Berdasarkan tadi ya jumlah kulit terluar, ya kan ya. Kemudian kita masuk di berikutnya adalah membahas tentang alkana atau sikloalkana. Ya mungkin masih ingat juga ya alkana apa, ya kemudian alkena apa, ya alkuna apa, ya kan ya ciri khasnya bagaimana. Nanti kita ulang lagi ya bagaimana sifatnya, ya sifatnya seperti apa, ciri khasnya seperti apa, termasuk nanti penamaannya gitu ya. Itu akan kita ulang lagi ya di pelajaran atau di mata kuliah kimia organik ini. Kemudian setelah tadi ya hidrokarbon alifatik, artinya yang dia rantainya lurus, kemudian kita masuk ke senyawa aromatik, yaitu bensen dan turunannya. Sama, kita pelajari sifat-sifatnya seperti apa, ya gugus aktivasinya bagaimana, kemudian tata nama dan struktur bensennya bagaimana, dan reaksi-reaksi yang terlibat dalam senyawa bensen itu seperti apa, gitu ya. Kemudian di minggu ke-8 ya, nanti kita melaksanakan ujian tengah semester. Ya, sama seperti yang lain, di minggu ke-8 pasti melakukan atau melaksanakan ujian tengah semester. Tadi nggak boleh ribut tadi. Oke, ya. Dan kemudian setelah UTS kita mulai masuk ya yang senyawa organik ya, dia berikatan dengan senyawa lain ya, baik itu glukus hidroksil OH yang dia mengidentifikasikan alkohol ya, kemudian fenol, eter, aldehida, keton, ya, kemudian asam karboksilat, dan kalau cukup waktu kita membahas tentang instrumentasi yang terlibat, ya, kalau kita membahas atau mengidentifikasi senyawa organik, ya, yaitu spektroskopi, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya, sifat-sifat dari masing-masing senyawa organik ya, baik penamaannya ya, kemudian reaksinya, jika ada reaksi nanti apakah ada reaksi substitusi, eliminasi dan yang lain-lainnya, termasuk pembuatannya gitu. Ya, ini kan semua kan sudah
di apa kembali lagi ya mengulang ya. Ya kan ya di SMA juga begitu. Ya silakan nanti di minggu depan ya ini adalah buku yang saya gunakan ya yaitu Fessenden and Fessenden dan juga buku Organic Chemistry ya dari Hart. Kalau yang buku kedua ini bisa di-download elektroniknya. Ya, pembahasannya juga lengkap ya, dia terperinci ya pembahasannya, latihan soalnya juga ada di situ banyak ya di buku hard gitu ya. Kemudian kalau buku Fessenden ini dia memang berbahasa Indonesia, tapi kadang-kadang bahasa Indonesianya agak sedikit kurang bisa dimengerti ya gitu ya. Kalau saya membacanya kurang begitu paham karena kalimat-kalimatnya mungkin terjemahannya tidak mungkin yang menerjemahkan bukan orang kimia organik ya. Jadi bahasanya mungkin bukan uh, uh, agak sulit. Kadang-kadang ada yang sulit dimengerti gitu. Ya, tapi silakan saja kalau menggunakan buku ini gitu ya. Yang ini tidak ada elektroniknya kalau Fashion dan Fashion gitu ya. Mungkin kalau ada mungkin scan-scanan ya gitu ya. Tapi kalau hard ini lebih jelas bukunya. Silahkan nanti di-download. Ya. Dan kemudian porsi penilaian saya, ya absensi tetap 10% karena ketentuan ya. Absensi masuk 10%, ya kemudian kuis dan tugas 15%, kemudian ujian tengah semester itu adalah 25%, makalah review di sini tidak ada, ya. Ujian akhir adalah 30%, dan sisanya adalah dari sikap. Gitu ya, ini persentase penilaiannya ya lebih yang besar memang tetap di ujian ya, ujian tengah semester dan ujian akhir. Ujian akhir yang porsinya besar yaitu 30%. Gitu ya. Jadi ujian tengah semester bahannya adalah dari minggu 1 sampai minggu 7. Kemudian ujian akhir semester bahannya adalah dari minggu ke-9 sampai ke minggu ke-15 gitu. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya penjelasan saya apa yang akan dipelajari di kimia organik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Saya, Ada pertanyaan? Tidak ada? yang lain ada yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan ya. Baik ya, kalau Untuk tidak ada bukunya, pertanyaan. saya Bu, kalau untuk bukunya kita pakai yang jilid 1 aja apa dua-duanya Bu? Ada dua-duanya. Kalau Fessenden jadi 1 2 ya. Berarti jilid 2 ya? Bukan saya ada 1 doang. Kenapa? Saya ada 1 aja yang jilid 1 berarti sama jilid yang kedua ya? Iya, ada jilid kedua ya. Gitu. Kalau nggak salah jilid 1 sampai bensen saja deh. Sampai bensin lah. Ya, sementara jilid 2 lanjutannya, alkohol, eter, dan sebagainya gitu. Di buku hard bisa ya, bisa di-download ya. Gitu. Di buku hard bagus penjelasannya. Gitu. Makanya saya pakai itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak Yang lain ada, ada yang mau bertanya? oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kuliah hari ini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya kita lanjutkan di minggu depan karena materinya kan sudah paham ya. Jadi di minggu pertama nanti kita lebih membahas ke ikatan kimia ya. Ke ikatan kimia tadi ya, hibridisasi dan sebagainya sebelum nanti di minggu berikutnya atau kalau cukup seminggu kita bahas seminggu ya. Kalau tidak nanti kita bahas 2 minggu dan berikutnya baru kita masuk ke alkana, alkana, alkuna dan benzen. Gitu ya. Nanti kalau misalnya saya berhalangan hadir, nanti akan saya berikan tugas gitu ya. Kalau kimia organik ada praktikumnya nggak Bu? Kimia organik seharusnya sekarang ada nggak? Ada Kemarin ya? itu diisi nggak sih? Ada Ibu. Ada Ada ya? kah?
Ya, ada. Ya, kimia dasar itu kimia dasar, termasuk kimia organik ya. Kalian kan praktikumnya Sabtu ya? Sabtu atau Minggu? Ya, satu. Sabtu kan? Mm-mm. Di jadwal Sabtu. Iya. Jatuh Kalian kalau nge-lab berarti ke kampus ya? kampus, Bu. Iya, Semua iya. di Bandung berarti ya? Nggak ada yang di luar Marketing. kota ya? Iya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin eh, perkenalannya cukup sekian ya. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu depan. Saya harapkan mungkin dipelajari lagi ya buku SMA-nya ya tentang ikatan kimia tadi supaya ingat gitu ya, supaya ingat kemudian nanti kita bahas di perkuliahan gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini kita bertemu minggu depan ya. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.